Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ansori dan bersama channel kebanggaan kita, channelnya Anak Muda Klaten Made in Klaten. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, dalam merintis, memulai, mengelola sampai dengan mengembangkan usaha, tentu kita sudah banyak referensi yang tersebar dimanapun, baik di bahasa media tulisan, media YouTube, channel-channel yang lain, bahkan sampai ke buku dan seminar-seminar. Akan tapi dalam mengelola usaha, karena prinsipnya setiap usaha satu dengan yang lain itu selalu ada rumus, ada tips atau trik yang berbeda, maka referensi, tips, trik atau teori tentang usaha perlu digali lebih banyak agar nanti alternatif usaha bisa dirintis lebih baik, direncanakan, dikelola dan dikembangkan lebih baik. Nah, salah satu yang akan kita obrolkan, kita diskusikan pada kesempatan siang menjelang sore kali ini adalah sesuai dengan mungkin di background belakang sana ada tulisan, semoga kelihatan ya, ada Watergong, Wahana Wisata Keluarga, sebuah usaha yang kalau di masyarakat Klaten mungkin ini salah satu usaha yang sudah banyak dikenal. Tapi mungkin tidak banyak yang mengenal bagaimana awal mula usaha ini dirintis. Untuk itu bagaimana tipsnya dan bagaimana awal mula Watergong menjadi saat ini. Saat ini tim kerja Happy Force sudah bersama salah seorang, mungkin saya menyebutnya salah satu behind the scene-nya, aktor intelektual di belakang Watergong ini. Langsung kita sapa beliau, ada Mas Jarek Anditya Nugroho. Sugeng siang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Gus. Mungkin perkenalan dulu sekilas terkait dengan panjenengan. Nama saya Jarek Anditya Nugroho, seperti yang sudah diperkenalkan tadi. Terus secara background, bakune saya tukang tutuk besi, Gus. Tukang napa niku? Tukang tutuk besi nggih, tukang besi. Oh, tukang besi. Nek cara gemben istilahipun pandi. Oh, gitu. Nggih, saya tukang tutuk besi, terus nggih seperti layaknya anak muda sing bingung. Nggih. Tidak ada Randi atau Alan itu masih masa-masa secara pendidikan juga biasa-biasa saja, secara organisasi juga biasa-biasa saja, tidak ada latar belakang sing wow gitu. dalam diri saya. Jadi makanya agak ngeblank ketika diminta memperkenalkan diri. Ya, asli sini Mas ya. Asli sini. Kalau sini ikutnya apa gitu? Dukuhnya Pusur. Nggih. Kelurahannya Karanglo. Nggih. Kecamatannya Polanharjo. Masih Klaten. Nggih, masih Klaten. Masih Klaten. Karena Karanglo itu kan mungkin masih banyak pemirsa yang mungkin terdistract dengan ya kelurahan-kelurahan sekitar lah gitu. Kayak ini ngendi gitu ya. Kita bicara tadi sesuai yang kami sampaikan di awal. Ini kan inspirasi obrolan ini diharapkan nanti bisa menginspirasi terutama kaum milenial, kaum anak muda yang mungkin di masa-masa pandemi atau mungkin di masa-masa lulus sekolah agak kebingungan. Ini saya mau usaha-usaha apa, terus kemudian modal dari mana, memulainya dari mana, dan seterusnya. Mungkin bisa panjenengan kasih tips lah, ya sesuai dengan bidang panjenengan ya, atau mungkin pengalaman panjenengan. Awal sekali monggo. Watergong itu awalnya hanya iseng, Gus. Iseng nggih. Iseng. Jadi ketika tukang tutuk besi itu kan payune nyambut gawe di proyek itu antara bulan Mei sampai Desember nggih. Nggih. Karena Desember akhir tutup tahun anggaran, biasanya Januari itu sudah mulai menganggur. Oh, ngenten nggih. Tapi dalam tanda kutip kan tetap ada planning nggih.
planning untuk dikerjakan kan apa yang mau dikerjakan nggih hitungane mawon Gus. Ngaten nggih. Nggih, yang mau dikerjakan besok apa itu kan tergantung kersane Gusti. Oh, ngaten nggih. Ya, Tapi bahwa tapi- kebutuhan hidup itu tidak bisa Ditunda nggih, makanya itu ketika proyek mulai sepi, ndak ada yang bisa dikerjakan, anak rencang-rencang itu diawali dengan iseng resik-resik kali. Nggih. Resik-resik terus selalu berjalan. Diawali dari akhir 2017 itu, terus ketika ada proyek tinggal. Iya. Nanti proyek berakhir mulai lagi. Jadi yang dilibatkan di sini awalnya itu Mas Karyawan. Andi dan tim atau Nggih. sudah langsung melibatkan warga sekitar? Oh enggak, belum. Oh, baru tim nggih Iya, istilahnya, nggih. Ming saya sama anak-anak sing cah selo dalam tanda Oh, kutip iya. cah selo to, Gus. Karena nek di awal itu melibatkan warga belum ada yang bisa dijanjikan. Nandangi kuwi esok dinggo apa, Nggih, sesuk esuk bakal apa. ya itu kan tidak ada sing bisa kami berikan harapan pada konco-konco yang lain. Kalau awal ide ngresiki kali itu apa sih Mas? Ini memang mau untuk usaha atau sekedar biar nyaman dipandang atau apa ide awalnya terus kemudian Ide awalnya itu hanya mengkoordinir agar supaya beling niku mboten dibuang teng kali, Gus. oh nggih berarti lebih ke gerakan ke konservasi alam ya awalnya. Nggih. Yo nek dulu istilahnya belum sekeren itu, Gus. Oh iya semuanya Sing ngresiki penting lah. ya, sing penting resik-resik Iya. supaya beling itu mboten dibuang teng kali. Itu resik-resik dan murni tujuan awalnya itu resik-resik. Nggih, jadi malah belum kebayang nanti akan jadi seperti semacam ini nggih. Nggak ada. Lah terus pasca resik-resik itu mungkin efek awal sebelum terus kemudian apa kok tiba-tiba muncul jadi sebuah wahana usaha itu. Efek awalnya sendiri ya. Setelah diresiki. Setelah diresiki niku kan momen libur lebaran, Gus. Nggih. Momen libur lebaran itu rata-rata para pemudik Iya. itu rawuh dan mungkin bukan tempat yang lazim mereka persani di Nggih. kota-kota besar nggih. Wonokali, banyune resik, nggone resik, iso dienggo adus itu membuat bolake ana wong teko to. Oh, nggih. Karena kan apa sing biasa kita hadapi itu kita anggap tidak bernilai, Gus. Iya, seringkali begitu nggih. Iya, Yang padahal- terbiasa kita lihat. Padahal bagi orang lain, wow, Nggih, ya. niku berawal dari situ orang-orang kersa rawuh membawa keluarga, membawa anak-anak terutama. Makanya terus ditamelke beberapa dolanan istilahnya waktu itu Oh. ada ember tumpah, terus ada bola-bola kecil untuk mandi bola itu. Jadi event awalnya itu nggak resik terus kemudian kali bersih didatangin orang atau menjadi daya tarik kalau Ya. bahasa saya gitu, daya tarik orang. Efek lanjutnya pripun nih sebelum sampai ke Watergong setelah rame terus Efek kemudian lanjutnya ditata. terus banyak orang yang bertanya, Hmm. ora ono jojolan wedang to iki? Oh, Itu Oke, barulah dari situ muncul ide usaha. nggih. Mungkin ini pertama nggih, mungkin ada sesuatu yang biasa, ini kesimpulan saya aja sih. Yang biasa yang mungkin di sekitar kita itu sebetulnya ada, bahkan kita terbiasa menjadi bagian dari, tapi kita belum sadar bahwa itu potensi. Ya. Nah justru orang lain nanti yang akan berikan penilaian. Kalau Watergong sendiri kita sudah mulai ke ini nggih, diskusi terkait dengan awal mula Watergong. Ini dulu dimulai dari apa tadi ada ide membuat rumah makan lah ya, Iya. saya sebutkan
rumah makan karena tadi ada pertanyaan itu. Terus kemudian larinya ke Watergong itu terus pripun? Nggih, semua nek nek mungkin tempat wisata yang lain atau rumah makan yang lain itu sudah berkonsep, Gus. Nggih. Saya mau buat sesuatu seperti ini dengan angka investasi sekian, returnnya akan sekian waktu. Nek di sini tidak Mengalir gitu ya. Nek mengalir itu berjalan dengan keyakinan, Gus. Oke. Nek kami itu berjalan karena ndak tahu. Dalam 3 tahunan. Nggih. Wis ngono wae. Nggih. Ketika ada orang datang, "Mas, ra dodol wedang to?" Didoli. Mas, nek wedang iki kudune ana gorengane. Dadi melu gorengan. Siap. Mas, iki ngene. Jadi itulah sebabnya mungkin kami terlihat tidak terdampak atau tidak berhitung tentang return. Tidak berhitung tentang return. Jadi investasi ini Watergong piro to? BIP ini pirang tahun kayak dan seterusnya itu kami malah gak kepetung ya. Nggih, antara ora iso ngitung utawa memang bodoh nemen dadi atau memang karena faktor proses tadi. Ya. Yang penting ngadeg sih itu kan. Ya. Kalau spot awal sendiri Watergong itu pundi? Di sini, Gus. Di sini. Enggak, artinya di bagian langsung di bawah. Di segmen atau? Ini langsung. Di spot bawah gitu. sini. Jadi di sini dulu itu murni untuk segmen anak-anak karena kedalamannya kan tidak terlalu dalam sisi sini. Sisi sini tidak terlalu dalam, sisi situ kedalaman sekitar 160-an. 150 160. Jadi titiknya di sini karena target market nek bahasane wong marketing dulu itu target marketnya adalah anak-anaknya keceh, bapak ibunya dahar. Konsepnya dulu begitu. Awalnya sangat sederhana ya. Terus ini kan sekarang Watergong mengalami kalau dari gambaran tadi ya, perkembangan apalagi kalau mulainya 2017 mungkin termasuk sangat cepat ya untuk ukuran bisnis yang tidak direncanakan gitu kan. Sebetulnya daya tariknya apa sih, Mas? Daya tariknya Watergong itu karena yang lain tidak punya, Gus. Napa niku? Dekat dengan hulu. Masyarakatnya relatif aware terhadap kemajuan wilayah. Jadi ada kesadaran bahwa ini adalah milik bersama. Dudu nggone Andi. Dudu nggone si A si B, tapi ketika ada sesuatu sing bisa dijual, itu tidak kemudian dianggap sebagai kapitalis yang menguasai wilayah. Itu Watergong itu bedanya di situ. Nek terhadap para pengunjung sing datang ke sini mungkin Watergong itu secara konsep sering berganti-ganti. Nah, ini tips kedua. Jadi menyesuaikan konsep apa itu kan selain tadi yang pertama itu tadi ada stok konsep lah kalau perlu dalam memulai merintis usaha itu ada beberapa alternatif. Jadi kalau di Watergong Watergong itu awalnya nggih kados sing kula aturke wau. Anak-anaknya keceh, bapak ibu dahar. Semacam pemandian lah. Terus kemudian pandemi tidak boleh ada wisata air sing buka. Terus ganti konsep. Gandeng wis ora ana wong teko, dingoni iwak wae lah. Iya. Tebar benih ikan. Begitu tebar benih ikan, ternyata pandemi berimbas pada semua bidang usaha. Iwake ora payu, Gus. Tebar ikannya itu awal pandemi atau sebelum? Awal pandemi. Tapi sudah memasuki masa-masa pandemi. Iya, awal pandemi. Jadi kunjungan orang datang mulai low. Terus anak-anak itu sudah mulai berpikir secara jumlah personil itu sudah mulai over. Yang terlibat di
Jadi pekerjaan sing harus ditandangi kalih jumlah personilnya itu ndak balan. Lagi terus awake dhewe ngopo kan ngoten. Itu terus wis dingoni iwak wae. Diceguri iwak. Ada jenis ikan khusus yang awalnya Hanya nila saja. oh memang ini lagi. Hanya nila saja karena nggih memanfaatkan aliran, Ya. memanfaatkan arus, tebar nila. Dengan harapan sesuk bata iso dienggo bakdan. Ya. Kan ngoten. Esuk Cuma bata iso makan ora dienggo payu, bakdan. iwake sing payu lah. Ya. Dan ternyata justru malah ora payu, Gus. Apa iki? Ora payu. Harapannya panen bisa keluar 12 sampai 15 ton. Nggih. Pandemi menghajar semua lini usaha. Bakul iwak niku ditawani ndak ada yang mau ngambil. Ndak ada yang mau ngambil. Jumlah ikannya terlihat semakin banyak karena ketika tebar benih ukuran 1 kilo isi 20 30. Ya. Kemudian tadi gede kan 1 kilo isi 4, Gus. Nggih. Isi 4, isi 3, isi 2. Ketok susuan banget. Terus airnya jernih, ikannya banyak. Justru menjadi daya tarik baru untuk orang mau datang. Oh, iya. Dan itu pun sebetulnya bukan menjadi bagian planning awal. Oh enggak, tangisan itu, Gus. Iya, iya. Tangisan. Tadi begitu oh iwak ora payu. Apa yang harus kita lakukan? Didumke wae, Mas. Jadi kabeh gen melu ngrasake pahite. Ngrasake wak daginge pahit. Iya. Itu tadi iwake diangkat kurang lebih 1,5 ton itu. Oh, lumayan juga ya. Nggih. Dijareng, Gus. Dijareng. Nanti warga dijareng. Kalau company yang lain mungkin secara terstruktur mereka punya program CSR sekian persen dari penghasilan. Kami di sini bersama-sama supaya nih kabeh gen rasake pahite lah. Ya. Jadi paham. bukan karena duwe terus ditum ndak. Iki pahit lho. Iki pahit yo diwangi ndonga yo supaya nih dadi legi itu aja. Menarik sih awal perjalanan ini dan mungkin ini juga yang banyak dialami sebagian besar pengusaha yang saat ini mungkin kalau kita lihat oh sukses. Jarang yang tahu seluk-beluk banting tulangnya mengawali usaha. Terus nama Watergong. Niki titipane Randy ini. Pertanyaane. Bisa buka di channel yang lain, Gus. Wah, ampun. Watergong itu awalnya ketika dikonsep wahana wisata keluarga untuk anak-anak dan orang tuanya itu bahasane ketika anak-anak itu melihat ada ember tumpah, ember isi air, ember tumpah itu mindsetnya langsung waterboom. Lah, kenapa watergong? Waterboom gone Mbah Bagong. Lah tadi melanjutkan pasca kemudian menjadi Watergong. Itu tadi kan ada 2 kali perubahan konsep. Ada nggak perubahan konsep selanjutnya setelah menjadi wahana Jadi keluarga? Secara prinsip sing dulu pernah tak sinau sithik nggih Gus. Bisnis itu ketika kecilnya tidak bisa dijalankan, berarti besarnya hanya penipuan. Jadi ketika ada bisnis yang besar yang sudah bisa berjalan, dicari master plan-nya dulu kecilnya seperti apa sih? Kalau kecilnya ndak ada, berarti gede niki mau ngapus-hapus. Oh iya. Nah, itulah sebabnya kami selalu mencari titik kecilnya terus. Di awal contoh sederhana, titik kecilnya dodolannya apa toh? Warung ya dodol wedang karo gorengan. Yeah. Starting dari dodol wedang, dodol gorengan, saged dodolan segone. Terus dodolan makan iwak, wong nonton iwak karo makan. Itu kan kecilnya. Gedene ya dodol iwake gede dalam kuantiti tonase besar.
Sekarang konsep kami yang sedang kami awali itu dodolan rumah ke rumah catering harian. Jadi kami merasa sudah punya penggemar militan, Gus. Oh, ngerti. Jadi orang datang kembali itu sudah mulai banyak. Tapi biasanya terkendala jarak, terkendala cuaca, terkendala banyak hal. Iya. Nek aku pengen mangan nang omah iso ora? Oh iya. Nek aku pengen mangan masakanmu terus saben dina iso ora? Itu sing kemudian kami kelola, kami amini sebagai strategi untuk dodolan itu tadi. Oke. Sekedap Mas Andi. Jadi mohon maaf pemirsa ya, mungkin ada beberapa suara yang ikut masuk. Jadi saya jelaskan sedikit. Saat ini kita berada di underground ya, di grounding apa itu? Di bawah jembatan besi. Jadi di atas itu ada ruang sendiri dan kita di bawahnya. Jadi nanti saya mohon maaf dulu kalau nanti ada beberapa dialog kita yang agak terganggu. Lancar Mas Nathan ya? Nathan kayak jalan. Oke, dilanjut. Tadi ada yang masih perlu disambung barangkali. Itu tadi secara prinsip ketika kecilnya ndak bisa dicari rumusnya, berarti gede ini mau ngapus-hapus. Tips ke 4. Jadi memulai dari hal-hal yang kecil. Karena sesuatu yang kecil biasanya modalnya juga kecil. Terus kemudian segmentasinya awalnya juga kecil, tapi tetap harus ada planning ke depan. Kalau yang menarik di Watergong itu ini versi panjenengan selaku pengelola. Kalau dalam bahasa bisnis, sing pengen ditawarkan sebagai nilai lebih itu apa sih? Karena tadi di beberapa spot saya melihat bahkan mulai dari beberapa pejabat penting di Klaten, Pak Gubernur Jateng, beberapa menteri ini sempat mengunjungi ini. Jadi daya tariknya apa sih atau yang dijual teman-teman yang mengelola Watergong itu apa sih? Yang dijual di Watergong itu kenapa ya Gus? Kula ya rumah makan banyak. Ya. Jenis menu ikan Klaten banyak. Ya. Lah kira-kira kok mereka tertarik itu kuncinya apa ini itu? Ikannya baru mati sekali, Gus. Ikannya, Ikannya baru mati sekali. Pripun niku? Jadi ikan yang dikonsumsi untuk warung itu biasanya tidak diproduksi oleh warung itu sendiri. Ya. Di kami ikannya fresh, hasil produksi sendiri. Diambil pagi itu, dimasak hari itu. Satu itu. Banyak. Yang model semacam itu banyak. Ini saya penasaran boleh. Kok kelasnya menteri, kelasnya gubernur, bupati, dewan itu kan beberapa dari spot kan ada tip lain. Saya enggak tahu, Gus. Tadi sudah mau kedua tadi. Oke, itu ini pas betul ini. Napa nggih? Mungkin karena di sini termasuk pionir nggih, Gus. Oh. Mungkin karena belum banyak sing apa ya? Membuat konsep seperti ini dengan bisa dibilang nol masalah, nol ekses. Jadi mungkin itu. Dan kekuatan promo di Watergong mungkin ya promo dalam artian mungkin tidak melalui medsos tapi the power of mouth, Gus. Nah, itu dirinci lah kita ke situ. Jadi di tempat lain itu selalu mesti konsepnya pembeli adalah raja, customer adalah raja.
di sini kami menggunakan mekanisme yang sedikit berbeda ketika ada customer datang. Kami tidak memperlakukan mereka sebagai raja. Oh, malah justru. Tapi kami memperlakukan mereka sebagai teman. Teman itu orang ngeplaki kancane, Gus. Oh, iya. Konco niku orang ngeplaki kancane. Jadi ketika customer datang sebagai teman, orang enak yang ngomong, "Hei, ra enak." Bahkan ini true story. Iya. Ada ibu-ibu rawuh ke sini. Daleme palur. Aku nonton neng TV, kene iki jare iwak enak. Aku gak iki iwak bakar, nggih. Damelke bakar. Selesai makan, beliau naik ke kasir, bayar. Nang nggon berita josok aku itu iwak gosong separuh. Wes. Oh nggih Bu, nyuwun ngapunten, apa mau diganti apa wes ora? Saya pikir beliau marah. Ternyata minggu berikutnya rawuh lagi. Ngajak menantunya. Dahar lagi, aku gaweke kaya wingi. Selesai dahar, naik komplain lagi. Geng sing gosong separuh, saiki ki wetenge gosong kabeh. Ya. Itu. Minggu berikutnya datang lagi berdua hanya dengan suaminya. Order menu yang sama nila bakar. Naik lagi lah, koyo iki lho. Enak. Ketika customer saya itu berperilaku sebagai raja, wis entek Mas, anak-anakku sing di sini wis entek mesti entek dipisui. Tapi karena kekancan itu tadi, kanca itu nek ana kancane sing ra bener, ora ngono kuwi kleru. Benere ngene lho. Gek wingi trancammu enake saiki ora enak mergane apa? Gek wingi wedangmu enake saiki ora enak mergane apa? Mbok ayo to. Digawe enak to. Aku wis ngejak kancaku rene jajan, aku melu kisinan lho nek ngene iki. Oh iya. Nggih. Itu. Ya, ini hal-halan lain yang menarik ini di luar tadi konsep pada umumnya pembeli adalah raja, kalau di sini pembeli adalah teman. Boleh mengkritik tapi aja kritik kok. Iya. Ayo diwangi. Terus kemudian kalau saat ini bicara saat ini yang terlibat di pengelolaan mulai dari manajemen sampai ke teknis sekitaran atau mungkin jumlahnya melibatkan berapa? Total konco-konco sing di sini itu kurang lebih 18-an orang. 18 orang itu termasuk konco resik-resik kali, konco ngopeni iwak, kalih dapur, kalih waitress, kebersihan atas, itu total ada 18 personel. Nggih, rata-rata penduduk sekitar. Kalau ini Mas, nggak tahu apakah pertanyaan saya ini tepat atau tidak karena melihat perjalanan tadi. Mas Andi atau nanti pengelola itu punya nggak sih plan ini terlanjur seperti ini, terlanjur dikenal banyak orang, mulai dari pejabat sampai struktur yang paling tinggi, rakyat itu datang ke sini dikenal orang. Oh besok kita plan semacam ini. Ada nggak ini? Sementara saya belum bisa cerita nggih Gus. Ya, ada atau tidak? Oh pasti ada Gus, pasti ada. Jadi seperti yang sering saya aturke itu ketika saya punya ide, saya punya konsep, kemudian saya cerita, diejawantahkan secara berbeda oleh orang-orang lain, oleh para pemilik modal, dan itu jadi nyimpang dari apa sing kami cita-citakan bersama. Itu saya tak mboten cerita riyen mawon. Mbak tergongi sesuk arep piye to? Wis ben sesuk wae. Nanti ndak tadi apa di kopi apa ditiru atau di sini lah bahasa yang punya ide karena mereka secara eksekusi lebih siap, malah disiar kono dan terjemahnya beda. Nggih. Mungkin ada hal lain yang masih ingin disampaikan Mas Andi, terutama terkait beberapa tips
kalau tadi kan kita ngobrolnya tidak secara terstruktur. Yang bisa menginisiasi teman-teman muda, sekali lagi karena Edukor ini sasarannya teman-teman milenial, teman-teman muda, yang tentu diantara mereka banyak diantara mereka bahkan galau terkait dengan mau usaha apa, terus mulai dari mana lagi. Ada beberapa tips yang masih perlu disampaikan. Tipsnya nggih itu tadi Gus, mulai dari yang kecil saja. Jadi kan secara prinsip ketika para motivator, para bandar-bandar besar itu ngendikan biarkan uang bekerja untuk Anda. Wah, iya. Itu kan bullshit Gus. Oh gitu. Itu bullshit. Jadi saya masih meyakini bahwa apa yang dinamakan rezeki itu berasal dari sesuatu yang diusahakan. Itu tondo tresnone pangeran ke kita itu karena wis obah, wis gelem obah tuh. Terus diparingi. Nanti ketika Jawa ada ubah mamah itu. nggih. Itu makanya nek tengok-tengok terus itu hasil, saya kok tidak meyakini itu sebagai sebuah rezeki. Lah kemudian ketika mulai dari yang kecil ini kita bisa sendiri, nek golek okeh itu ora iso dhewe. Itulah sebabnya nek arep butuh akeh, sing dijawil kudu akeh, sing dijak rembukan kudu akeh. Ketika nanti akeh sing terlibat, hasilnya pasti lebih banyak. Itu nggak tahu nanti rumusannya seperti apa, yang jelas sekilas saja bahwa Watergong dulu bukanlah Watergong yang sekarang. Kalau yang dulu tadi gambarannya kumuh, terus kemudian sungainya ini hanya menjadi bagian dari aliran irigasi. Kalau saya dengar dulu bahkan untuk irigasi pun tidak diperbolehkan nih. Waktu pabrik ceper itu masih operasional. Itu era-era kolonial. Sungai ini murni untuk menghidupi pabrik. Jadi tidak difungsikan untuk irigasi. Pabrik giling itu sudah semua aliran masuk ke pabrik. Hanya untuk mencukupi kebutuhan pabrik. Pertanyaan terakhir, dan ini nanti bisa jadi tips juga. Yang namanya mengelola usaha, kembali ke Watergong, pasti ada fluktuatifnya, ada naik turunnya. Pertanyaan pertama mungkin bisa diceritakan terkait dengan fluktuatif yang pernah dialami oleh Watergong selain tadi yang sudah disampaikan. Terus yang kedua, kira-kira yang dilakukan pengelola saat itu apa? Hingga sampai saat ini, bahkan di masa pandemi itu masih eksis lah kami. Rumusnya bagi hasil, Gus. Dibagi kalau ada hasil. Iya. Kalau tidak ada hasil, pengelola berbagi agar supaya anak buahnya punya hasil. Jadi ora beda karo konsepnya itulah itu kan. Jadi kan janjane bagi hasil tapi hasil kudune bagian arep nyebutke kok ndak. Jadi ketika dalam sebuah komunitas itu pasti ada leader. Leader itu pasti secara ide, secara kemampuan finansial di atas rata-rata teman-teman yang lain. Alfa itu kan pasti selalu di atas rata-rata teman yang lain. Makanya rumusnya itu tadi, bagi hasil, Gus. Ketika ada hasil ya dibagi. Tapi kalau enggak ada hasil ya leadernya dong yang berbagi. Toh enggak banyak. Konco-konco itu ya mungkin kami di sini termasuk yang beruntung. Karena biaya hidup di lingkungan sini relatif tidak mahal, Gus. Relatif tidak mahal. Jadi kos untuk berbagi juga tidak terlalu tinggi. Saya menyimpulkan malah dua kalimat ya. Satu,
dalam tadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa merencanakan mengkonsep sebuah usaha, ternyata rumusnya nggak jauh-jauh dari apa yang ditanamkan oleh nenek moyang kita. Obah mamah. Nah, perkara teorinya nanti dikembangkan oleh para apa ya yang mempunyai intelijensi tertentu sehingga jadi kelas seminar, sehingga jadi buku. Tapi prinsipnya obah mamah. Sopo sing obah mesti mamah, itu kan rumus kehidupan. Nek ora obah kok mamah, lah ku sing dimamah ngendi sapa kan. Ya. Yeah. Terus yang kedua rumusnya justru kalau yang lainnya ini yang sisi unik yang saya simpulkan. Yang lainnya itu piye carane mengumpulkan agar dapat. Ini tadi justru di kalimat akhir saya mendapat pengetahuan baru dari Mas Andi bahwa rumusnya justru membuat lompatan, bukan bagaimana mencari tapi bagaimana memberi. Yang dikonsep dalam bagi hasil. Jadi monggo lah nanti kalau kesimpulan lain, teori lain bisa dibaca, di-download di berbagai media. Akan tapi apa yang kita diskusikan sore ini semoga dan insya Allah nanti memberikan manfaat. Monggo tergantung nanti aplikasinya, ilmu bisa diaplikasikan dalam bentuk apapun, diterjemahkan dalam usaha yang berbentuk apapun. Kurang lebihnya demikian, matur suwun Mas Andi, waktunya di tengah-tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk teman-teman LB4 dan pemirsa sekalian. Ada hal yang kurang dan hal yang mungkin salah di manapun, baik dari saya Ansori maupun teman-teman rekan kerja LB4, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.